Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, saya Devo Reskia dari 4TA dengan NIM 2020 30 59 akan menjelaskan tentang Mr. Asar. Yang pertama itu informasi pribadi. Mr. Asaat lahir pada 18 September 1904 di Dusun Kuncuran Landai, Kubang Putih, Banu Ampu, Agam, Hindia, Belanda. Meninggal pada tahun 16 Juni 1976 di umur 71 tahun, Jakarta, Indonesia. Dengan Asaat menikah dengan Ibu Rusia. Hubungannya itu Arisun Sultan Alamsyah keponakan, memiliki anak 4 dan memiliki alma mater di Universitas Leiden. Pertama itu pendidikan dan praktik advokat. Saat belajar di perguruan Adabiyah dan Mulo Padang, selanjutnya ke School of Leiding van Islandsche Artsen, Stovia, Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, dia keluar dari Stovia dan melanjutkan ke AMS SMU sekarang. Dan dari SMS, Asaat melanjutkan pendidikannya ke Residence School de Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Ketika menjadi mahasiswa RHS, ia mulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan. Dalam gerakan pemuda dan politik, saat itu Asaat giat dalam organisasi pemuda Jang Sumatranen Bon. Karir politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi pengurus besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda, ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa, Asaat masuk ke kancah politik dengan bergabung dalam Partai Indonesia atau Partindo. Dalam partai ini, Asaat bergabung dengan pemimpin Partindo seperti Adenan Kapaugani, Adam Malik, Amir Sajrifudin, dan beberapa tokoh lainnya. Kegiatan di bidang politik pergerakan kebangsaan diketahui oleh pengajar dan pihak Belanda, sehingga dia tidak diluluskan walau sudah beberapa kali mengikuti ujian akhir. Tersinggung atas perlakuan itu, dia memutuskan meninggalkan Indonesia, pergi ke Belanda. Di Universitas Leiden, Belanda, dia memperoleh gelar Mister in the Rechten atau sarjana hukum. Sebagai seorang non-kooperator terhadap penjajah Belanda, sekembalinya ke tanah air pada tahun 1939, Asaat berpraktik sebagai advokat hingga masuknya Jepang pada tahun 1942. Di zaman Jepang, ia diangkat sebagai camat Gambir, kemudian Wedanang Mangga Besar di Jakarta. Selanjutnya itu KNIP dan RIS. KNIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat dan badan pekerjanya BPKNIP pada masa revolusi 2 kali mengadakan hijrah karena situasi dianggap terlalu riskan. Dan agar revolusi Indonesia tetap berjalan, berkedudukan awal di Jakarta dengan tempat bersidang di bekas gedung Pemedi. Kini gedung kesenian Jakarta di Pasar Baru dan di gedung Palang Merah Indonesia Jalan Keramat Raya. Sekitar tahun 1945, KNIP dipindahkan ke Yogyakarta. Kemudian pada tahun itu pula pindah ke Purworejo, Jawa Tengah. Sampai saat situasi Purworejo dianggap aman untuk kedua kalinya KNIP hijrah ke Yogyakarta. Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketahui oleh Sultan Syahrir dan penulis oleh Sopeno dan beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia, sehingga BPKNIP diketuai oleh Supono dan penulis Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Sopeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I. Sehingga ketua adalah Mr. Asaat, Datuk Mudo, dan penulis tetap Dr. Abdul Halim.
Sehingga tahun 1948 sampai 1949 Desember, ia menjadi Ketua BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia terpilih menjadi Ketua KNIP terakhir hingga KNIP dibubarkan. Kemudian ia ditugasi sebagai pejabat Presiden RI di Kota Perjuangan di Yogyakarta. Selanjutnya itu pengasingan. Pengasingan Asaat merupakan salah satu bentuk perlakuan agresi militer dua oleh Belanda. Pada 22 Desember 1948, Asaat dijadikan tawanan pemerintah Belanda dengan dibawa keluar ibu kota bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Mr. Ghaffar Prigodikdo, dan Komodor Suryadharma. Asa bersama dengan Hatta, Ghaffar, dan Suryadharma diasingkan di Madubang, Pulau Bangka. Selanjutnya itu pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia. Setelah perjanjian konferensi meja bundar KMB 27 Desember 1949, Saat diamanatkan menjadi acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai penjabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI. Saat menjadi acting Presiden RI, Saat menandatangani statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jogja- Setelah pindah ke Jakarta, Saat menjadi anggota parlemen atau DPR RI hingga duduk dalam Kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah Kabinet Nasir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman, Werso Sanjojo, dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap Beleid, kebijakan pemerintah pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen. Pertentangan Selanjutnya itu pertentangan dengan pemerintah pusat. Ketika Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin, Saat menentangnya. Secara pribadi, Bung Karno tetap dihormatinya. Yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Saat merasa terancam karena demokrasi terpimpin adalah kediktatoran terselubung. Ia selalu diawasi oleh Intel serta PKI dengan berpura-pura akan berbelanja. Ia bersama keluarganya melarikan diri dengan berturut-turut naik becak dari Jalan Tengku Umar ke Jalan Sabang. Dari sana dilanjutkannya menuju stasiun Tanah Abang. Asa beserta keluarga berhasil menyeberang ke Sumatera, berdiam beberapa hari di Palembang. Ketika itu di Sumatera Selatan sudah terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Berlian. Di Sumatera Barat, Letkol Ahmad Hussein membentuk Dewan Banteng. Kolonel Maludin Simbolo mendirikan Dewan Gajah di Sumatera Utara. Sementara Kolonel V.J. Sumual membangun Dewan Manguni atau Burung Hantu di Sulawesi. Dewan-dewan tersebut bersatu menentang Soekarno yang dipengaruhi oleh PKI. Terbentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yaitu PRRI. Saat yang ketika itu baru tiba di Sumatera Barat, bergabung dengan PRRI, kemudian berkeliaran di hutan-hutan Sumatera setelah pemerintah pusat menggempur kekuatan PRRI. Setelah itu eh, wafatnya ketika berada di hutan-hutan Sumatera Barat dan Utara, Saat sudah merasa dirinya sering terserang sakit. Ia ditangkap dalam keadaan fisik lemah dan dipenjara pada masa demokrasi terpimpin selama 4 tahun. Dari tahun 1962 sampai 1966, ia baru keluar dari tahanan di Jakarta setelah munculnya Orde Baru. Pada tanggal 16 Juni 1976, Asa meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan pada usia 72 tahun. Saat gelar Datuk Mudo diantar oleh teman-teman seperjuangannya,
abad dan semua keluarganya. Dia dihormati oleh negara sebagai kebesaran militer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.